Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus Pelan-pelan Pak. Bapak tadi mencicipi MBG. Tuh kan, saya kan sudah pernah bilang, boleh mencicipi MBG, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak makan MBG, ya begini jadinya Pak. Oke, kita ulang lagi pidatonya ya Pak. Tapi tolong jenengan selaraskan, seimbangkan dengan pikiran, hati, dan ucapan. Oke, sekarang silakan Bapak coba lagi. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus Tuh kan Pak, barusan saya bilang apa? Pelan-pelan. Saya contohkan ya. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus mau berjuang. Ayo Pak, coba lagi. Kita harus Tuh kan Pak, gagal lagi. Mungkin Bapak belum minum kopi. Ya udah, sekarang Bapak minum kopi dulu. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Ya udah Pak, monggo minum kopi dulu. Sebelum kesini saya minum kopi dulu biar semangat. Ini Nah, Bapak sudah minum kopi kan? Sekarang monggo lanjut pidatonya Pak. kita harus memperjuangkan. Nah, sudah benar Pak. Diulang lagi Pak pidatonya. Kita harus memperjuangkan supaya mereka hidup. Nah, sudah benar Pak. Bagus Pak. Bapak ingin pidatonya semakin lancar lagi. Saya punya pendapat Pak. Kalau Bapak ingin pidatonya semakin lancar lagi, mulai sekarang Bapak kurangi hobi pidatonya. Bapak mau menerima pendapat saya? Brengsek. Lu pada ngapain sih Pak? Duh, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia tolak moratorium SPPG dan surat edaran BGN nomor 12 tentang ditiadakannya MBG selama libur sekolah dan tidak ada insentif ya. Ini bapak gua jadi susah nih nanti para buzzernya gimana nih Lu gimana sih? Udah kondusif Bu Nani ngeluarkan statement mau efisiensi, menenangkan rakyat. Lu malah nunjukin kalau MBG itu nyatanya itu bukan untuk siswa dong kalau gini ya. Karena siswa aja nggak bingung saat libur ya. Mereka menikmati liburan. Lu malah bikin rame aja tuh. Lu juga nih yang demo minta MBG dilanjut. Ngapain? Udah itu biar diatur Bu Nani. Kalau ada demo kayak gini, anak abah nanti jadi bisa nyerang. Ya, anak abah jadi bilang nanti, wah berarti MBG itu kepentingannya bukan buat siswa nih, yang demo bukan siswa. Ya, yang demo nggak tahu nih siapa nih, orang suruhan atau gimana. Anak abah jadi bikin narasi nanti ya. Kalau ternyata MBG itu memang bukan buat siswa. Siswa sekarang libur pada seneng, pada mainan, pada berwisata, seneng mereka. Nggak usah deh, waktu libur-libur itu kalian bikin acara-acara yang nggak penting ya. Acara yang namanya protes lah ke BGN. Habis itu acara demo lanjutkan MBG lah. Ini malah membuka mata masyarakat. Nanti anak abah bikin narasi membuka mata masyarakat kalau MBG itu bukan buat siswa, melainkan buat para pebisnis dan para kelompok golongan tertentu.
uangnya dikasih ke orang tua, dikumpulin sama orang tua buat bayar kredit motor. Nah, maksudnya bukan seperti itu, Bun, sistemnya. Jadi uang itu bisa dicairkan setiap hari kalau apabila anak itu bawa yang namanya bekal, gitu loh, Bun. Jadi kalau misalkan dia nggak bawa bekal, ya otomatis uang itu nggak bisa dicairkan. Makanya tugasnya sekolah itu menjadi monitoring. Nanti sekolah akan dibantu tetap dipekerjakan SPPI yang dididik sama yang namanya Prabowo kemarin menjadi kepala SPPG. Begitu juga ahli gizi, begitu juga akuntan, itu juga turun. Jadi mereka ahli gizi, SPPI atau ketua SPPG atau kepala SPPG beserta akuntan yang bagian mendata nanti uangnya ditransfer ke mama, itu tetap dipekerjakan. Terus yang relawan gimana? Kalau butuh relawan untuk mengecek jumlah ataupun menu yang ada di setiap sekolah juga nggak apa-apa ya. Jadi tidak mengurangi pekerja ya. Pekerjanya yang sudah kerja-kerja itu bisa dimanfaatkan kok. Nanti dibikin sosialisasi, dibagi tugas mereka bagian pengawasan ya. Misalkan nih satu kelas jumlahnya 30, setiap hari mereka datang ke sekolah-sekolah itu. Jadi bukan makanannya yang datang ke sekolah melalui distribusi dari dapur ke sekolah, tidak. Jadi mereka pekerja itu langsung datang ke sekolah-sekolah. Nanti diawasin tuh ya, koordinasi sama sekolah untuk pencairan uangnya setiap hari. Nah, yang nggak bawa bekal ya otomatis uangnya nggak bisa cair, konsekuensinya di situ. Makanya nanti yang nggak bawa bekal ditanyain masalahnya apa, maknya nggak bisa masak Bu karena kerja pagi-pagi hari. Nah di situ makanya nih kayak apa yang dikatakan Bu Nani, nah kantin juga bisa jadi solusi. Kantinnya yang nanti di mana itu kantin memasakkan anak yang orang tuanya nggak bisa bawain bekal, kan ada banyak solusi sebenarnya. Nah sebenarnya dibikin simple, iya, karena nggak perlu cuci omprengnya bawa dari rumah sendiri. Terus orang tua pasti memberikan yang terbaik menunya untuk anaknya. Nggak mungkin orang tua kasih yang terburuk hingga yang beracun ke anaknya, kan seperti itu. Terus habis itu negara juga nggak kerepotan tuh bikin yang namanya dapur. Nah nggak perlu adanya titik dapur. Nah sebenarnya adanya titik dapur, berdirinya dapur, sampai adanya distribusi itu sebenarnya ada apa? Apakah memang sengaja dibikin susah, dibikin ribet agar ada 1M satu hari atau seperti itu? Bercanda ya. Jadi menurut saya kenapa kalau ada yang simple bisa diatur, bisa kita sosialisasikan ke wali murid, kenapa nggak dibikin sesimpel mungkin? Kalau misalkan buat bayar motor, buat beli HP itu tidak mungkin. Kenapa? Karena uang itu dicairkan setiap hari setelah terbukti anak itu membawa makanan. Kalau anaknya tidak bawa makanan, ya berarti tidak bisa cair. Nanti uangnya jadi silpa, balik ke negara. Kecuali sekolah hadir untuk memecahkan solusi terhadap emak-emaknya yang tidak bisa masak atau sibuk kerja pagi hari. Nah nanti bisa bekerja sama dengan kantin. Seperti itu loh Bun maksudnya. Jadi uangnya tidak cair duluan, melainkan uangnya cair setelah siswa terbukti membawa bekal. Coba mana SPPI-nya, panggil aja lah, telepon. Ini kan mau bazir ini. Inilah yang menjadi salah satu tuntutan dari mahasiswa tentang poin pemborosan APBN. Kalian bayangkan tumpukan dari makan bergizi gratis yang tidak termakan itu kan tetap harus terbayar oleh APBN. Nah di sini mungkin alasannya apa? Siswa-siswa itu sudah pada bosan dengan menunya yang itu aja. Akhirnya apa? Tidak dimakan, akhirnya mubazir dan harus terbuang sia-sia anggarannya ya. Kenapa sih tidak diterima tuh saran dari KDM, Kang Deddy Mulyadi? Kenapa tidak dikasihkan aja ke orang tuanya? Ya lebih simple, lebih efisien, tidak membuang waktu, ya kan? Jadi orang tua dikasihkan aturan untuk menerima uang dari negara itu harus menyiapkan satu bekal setiap hari. Nah nanti tugas sekolah itu tinggal monitoring aja. Siswa-siswa yang nggak bawa makan siapa, yang bawa bekal siapa. Kalau yang bawa bekal otomatis akan cair uangnya, kan mudah seperti itu. Nah, kalau misalkan yang nggak bisa bawa bekal alasannya apa? Orang tuanya kerja, ya udah tinggal dikasih solusi. Yuk kamu cari UMKM sekitar kamu yang bisa menyiapkan makan atau bekal setiap hari. Nah, jadi orang tuanya itu bekerja sama langsung dengan UMKM kecil di sekitarnya. Kan lebih simpel tuh, lebih berputar lagi untuk UMKM pada nyatanya. Nah, terus apabila uang dikasihkan sama orang tua juga langsung belanja ke pasar tradisional. Ya tidak apa yang dilakukan oleh dapur-dapur per hari ini, itu belanjanya langsung ke pasar induk yang menyebabkan UMKM di bawah itu tidak jalan. Kalau emak-emak itu nanti belanja ke pasar, uang 15.000 berputar langsung ke sektor ekonomi kecil. Ya, kalau yang nggak bisa makan langsung ke UMKM, catering kecil, semuanya kebagian, akhirnya merata. Sekolah tidak ribet
menyiapkan atau menghitung ya. Semuanya sudah langsung terdata. Tinggal nanti ketua kelasnya lapor. Bu, si Adi tidak bawa makan, alasannya ini. Nah, nanti si Adi dipanggil, nak kenapa nggak bawa makan? Oh, kayak gini nggak bisa masak. Ya udah, besok kita carikan catering sekitaran yang bisa memenuhi kamu. Jadi uangnya bisa tercairkan. Kan seperti itu, dibikin simple. Nyatanya kalau dibikin ribet aturan yang ada ada titik dapur, dibangun dapur, nyatanya tuh ya, ternyata Pak Dadan sendiri itu melakukan korupsi, 1 hari bisa dapat keuntungan 1 miliar. Ya, jadi kenapa kalau ada yang sistem simple, yuk kita coba ya. Kalau memang Pak Prabowo pengen ngasih 15.000, yuk coba dulu ke emaknya dulu ya. Sekolah tinggal monitoring ya, guru-guru tidak direpotkan dengan hal-hal yang menghitung MBG, meringkesi MBG, yang membersihkan atau menghitung ulang komprengnya. Itu sangat-sangat meribetkan guru pada nyatanya ya. Kenapa kalau nggak ada sistem yang simple kita coba lakukan? Atau mungkin sebenarnya memang sistemnya itu dibikin susah, dibikin ribet karena ada alasan tertentu? Yuk coba tinggalkan di kolom komentar. Ini adalah aksi bayaran. Dan bahkan mereka ini katanya banyak orang yang kerja di SPPG kayak gitulah. Nih, aksi massa di Jakarta yang dukung program MBG dilanjutkan, tak terlihat ada aparat di TKP. Artinya apa? Itu bayaran, jadi nggak bakalan rusuh karena udah dibayar berpihak. Serta mereka ini karyawan-karyawan dari SPPG-nya. Kocak banget, seolah kayak pura-pura jadi masyarakat sipil. Ya makanya tidak ada perlu aparat, tidak ada aparat yang mengawal segala macam. Ya mereka kaki tangan pemerintah, mereka ini ada yang mengorkestrasi, diarahkan lah kayak gini kan. Ya dari pegawai dikumpulin seolah-olah. Ya artinya pejabat udah mulai terganggu nih. Takutnya MBG beneran dibatalkan, sedangkan mereka itu udah banyak bikin dapur. Bukan murni suara rakyat ini nih.